Langitnya biru, awannya putih, dan matahari bersinar. Cuaca yang sempurna untuk pergi ke spa, bukan untuk mengais-ngais sampah baby doll. Gadis miskin. Baby doll adalah gadis kecil yang baik dan menggemaskan, tetapi dia sangat miskin. Dia bahkan tidak mau melepaskan kaleng soda kosong yang dibuang oleh seseorang di jalan. Dia mengejar kaleng itu seolah-olah itu adalah penyelamatnya. Berhasil! Kerja kerasnya telah membuahkan hasil. Namun kegembiraannya hanya disambut dengan tatapan jijik dari orang yang lewat. Terima kasih banyak, Nona. Jelek sekali! Apa? Setelah melontarkan beberapa kata kasar, seorang wanita dengan cepat menghilang dari pandangan baby doll. Namun, ucapannya yang kejam tetap ada. Oh, tidak. Itu bukan sekadar hinaan. Itu adalah kebenaran. Tanpa berpikir, baby doll membuang tisu yang dipegangnya. Tanpa ia sadari, keberuntungan akan segera berpihak padanya. Hei, Nona! Nona, maafkan aku. Bebas? Begitu ia meraih tiket, pikirannya telah melayang ke spa mewah bintang 5. Waktunya bersantai. Kedatangannya dengan membawa voucher membuat staf spa terkejut dan bingung. Namun, ekspresi mereka segera berubah menjadi jijik dan mencemooh. Apakah dia benar-benar diharapkan untuk melayani tamu yang kotor dan bau seperti itu? Wow! Berikan aku tiket. Cowok kaya! Hei, saya di sini duluan. Jadi, bagaimana jika Anda... Lihat, apa? Hei, saya di sini duluan. Mata karyawan spa itu berbinar begitu melihat uang tunai di tangan Mike. Lihat ini, gadis malang yang jorok. Berikan saya tiket VIP Super. Bintang sesungguhnya hari itu, Sarah yang sangat kaya, akhirnya tiba. Gadis kaya giga. Oke. Pelanggan selalu benar, dan saat seorang VIP berbicara, staf harus patuh. Oh, sangat mewah. Kamu terlihat begitu elegan. Terima kasih. Tempat seperti ini tidak cocok untukmu, gadis malang. Hei, itu sangat kasar kalau begitu. Penampilan baby doll yang lusuh membuat Sarah mual. Hanya dengan menjentikan jarinya, seorang pria jangkung, berotot, dan bersih, tidak bau muncul. Siap untuk memberi pelajaran kejam kepada baby doll atas namanya.
Ya ampun! Hentikan! Hentikan! Setelah melakukan lelucon kejamnya, pengawal itu kembali ke sisi Sarah dengan seringai puas. Sekarang saatnya bagi mereka untuk menikmati hari spa mereka. Sarah dan Mike dengan bersemangat melangkah ke area spa mewah. Mike sudah berbaring, menunggu layanan, sementara Sarah bersantai dengan nyaman di sofa yang elegan. Hai! Sambil tertawa bersama, Baby Doll dengan malu-malu masuk. Mungkin ini pertama kalinya dia berada di tempat yang semewah itu. Hei, tempatmu di sana. Hah? Namun, tempat mewah itu tidak diperuntukkan baginya. Tempat Baby Doll berada di sudut kumuh dan berdebu yang dipenuhi sarang laba-laba. Gadis malang! Seorang VIP super pantas mendapatkan layanan terbaik. Bahkan bak rendam kaki berlapis emas dan harganya selangit. Ini benar-benar kemewahan. Hei! Aku juga sudah beli tiket. Oke. Aku akan melakukannya dengan baik. Jangan khawatir. Bahkan seorang raja pun tidak akan dimanja seperti Mike saat itu. Meskipun tidak selevel dengan Sarah, ia masih mampu membeli rendaman kaki yang mahal. Hei, aku juga punya tiket. Hei! Hei! Oke, tunggu sebentar. Setelah memohon tanpa henti, staf akhirnya menyerah dan dengan enggan mengalihkan perhatian mereka ke Baby Doll. Lepaskan dirimu. Baby Doll melepas kaus kakinya dan mencelupkan kakinya ke dalam bak mandi, mencoba menyesuaikan diri. Meskipun ia hanya bisa merendam 2 jempol kakinya, itu sudah lebih dari cukup untuk dirinya yang malang. Sementara itu, staf menyiapkan masker wajah alami yang terbuat dari telur dan sayuran hijau. Kedengarannya mewah, tetapi sebenarnya itu hanyalah alternatif murah yang digunakan untuk orang miskin seperti Baby Doll. Selesai. Dan tada, masker yang sempurna untuk kelas bawah sudah siap. Semua sudah selesai. Layanan gratis hanya menyediakan sedikit, tetapi itu tidak masalah. Baby Doll sudah merasa puas. Dia belum pernah merasa begitu bersih dan cantik sebelumnya. Bahkan buah-buahan pun disajikan langsung ke tempat duduk mereka. Bahkan Terima kasih. Sarah yang pemilih dan berkelas akan memberi peringkat layanan ini 5 bintang. Lihat saja buah anggur yang montok dan berair itu. Bahkan si Baby Doll yang malang berharap ia dapat menikmatinya sekali saja dalam Kau hidupnya. sangat menginginkannya. Aku tidak. Ambillah. Layak untuk Anda. Namun, kebahagiaan tidak pernah bertahan lama. Lucy, si gangster yang galak dan pemarah, dengan cepat mengakhiri semua tawa di spa.
Sepertinya ia sudah lama tidak bersantai. Karena hari ini, amarahnya berada di level yang lain. Go! Layani aku sekarang! Kau, minggir dari hadapanku! Energi agresif Lucy memaksa pengawal Sarah untuk melompat masuk. Namun, sebelum ia sempat bersiap, ia sudah kalah. Hanya dalam sekejap, Lucy menjatuhkannya sebelum ia sempat bereaksi. Kau! Minggir dari hadapanku! Hei! Mereka nggak mau! Ya kamulah! Mereka bilang uang bisa menyelesaikan segalanya, tetapi ternyata tidak dalam kasus ini. Apakah kamu mempermainkanku? Oh tidak, Mike dan Sarah dalam bahaya besar. Ya! Berhentilah menindas orang lain. Dasar bocah nakal! Kau mau cari masalah ya? Ya! Ya! Kalian berdua tunggu aku. Iya. Minggir. Iya. Kalian berdua, tolong aku. Anda. Iya. Ouch. Ouch. Sepertinya gangster ganas Lucy baru saja menerima pijatan paling menenangkan yang pernah ada. Sekarang dia akhirnya bisa bersantai. Kamu benar-benar hebat. Terima kasih telah menyelamatkan kami sebelumnya. Tidak apa-apa. Tapi kami minta maaf atas perlakuan kami sebelumnya, Baby Doll. Tidak apa-apa. Aku tidak marah pada kalian berdua. Jadi mulai sekarang, mari kita berteman. Ini, aku memberimu kipasku. Terima kasih banyak. Dan begitu saja, persahabatan yang indah pun lahir. Di sebuah jalan yang sepi, ada seorang gadis bernama Suzy. Keluarganya miskin. Tidak ada tas cantik atau ransel untuknya. Hanya tongkat dan kantong plastik. Siapa yang melempar sesuatu padaku? Dia sangat jelek. Hei! Tuan, apa yang baru saja Anda katakan? Gadis miskin. Apa yang terjadi di sini? Ya ampun. Apa yang sedang dia lakukan? Apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi di sini? Ya ampun, dia jelek sekali. Kamu benar. Selamat datang semuanya di kontes makeover. Maksudnya itu apa, Er? Tonton ini.
Bergabunglah dalam kontes untuk memperoleh kesempatan memenangkan trofi. Saya ingin bergabung dalam kontes itu. Baik, Guy. Aku akan mendaftarkanmu. Saya yakin saya akan menjadi pemenangnya. Saya pemenangnya. Ouch! Saya ingin bergabung. Gadis kaya. Wah, keren sekali. Hey! Saya sudah mendaftar sebelumnya. Hei, seorang miskin sepertimu ikut kompetisi ini? Bau sekali. Tapi aku... Pergilah. Apa yang sedang terjadi? Suzy dan Tina, gadis-gadis kaya, sedang bertengkar. Tetapi kemudian angin kencang tiba-tiba bertiup. Wow! Dia sangat kaya. Wow. Wow! Wow! Gadis kaya raksasa. Wow! Kamu tampak cantik. Oh, terima kasih banyak. Bau apa itu? Bau gadis itu? Hei! Gadis bau, berhentilah bermimpi. Kompetisi ini hanya untuk gadis cantik seperti saya. Saya akan memenangkan kontes ini. Aku! Saya pemenangnya. Aku! Hentikan! Semua orang dapat berpartisipasi. Kontes tata rias dimulai. Suzy, Tina, dan gadis cantik baru, Baby Doll, siap berkompetisi. Apakah ketiga gadis itu siap? Siap! Anda punya waktu 1 jam untuk menyelesaikan semuanya. Oke! 1 jam. Dimulai! Baby Doll berjalan ke tempatnya sambil tersenyum. Wow, semuanya sangat mewah. Cerminnya bersinar terang, tasnya penuh dengan emas, bahkan krimnya terlihat sangat mahal. Suzy merasa tidak enak dengan gilirannya. Tidak ada riasan mewah atau kuas warna-warni untuknya. Namun dia tidak menyerah. Dia siap menghadapi tantangan. Tina, di sisi lain, sangat percaya diri. Posisinya tampak menakjubkan, dan dia bekerja seperti seorang profesional. Orang desa. Setiap gadis memiliki gayanya sendiri. Baby Doll dan Tina memiliki peralatan yang mengilap, tetapi Suzy hanya memiliki aloe vera untuk digunakan.
Suzy menjadi sangat kreatif. Ia menemukan cara menggunakan bedak putih untuk menutupi noda di wajahnya. Dan ia bahkan menggunakan arang untuk menggambar dan membentuk alisnya dengan sempurna. Ini adalah satu-satunya kuas rias di dunia. Baby Doll juga sibuk dengan transformasinya. Dia mengeluarkan sebuah mesin aneh. Tapi untuk apa itu? Tina punya mesin yang sama, tapi mesinnya tidak otomatis. Kontes hampir berakhir. Para gadis sudah selesai. Siapa yang akan menang? Kamu cantik. Kamu juga. Mengapa dia terlihat begitu cantik? Siapa tahu? Kita harus menyabotase dia. Kamu benar. Ketika Baby Doll dan Tina melihat wajah cantik Suzy, mereka sangat marah. Mereka mengambil meriam besar dan mulai merencanakan sesuatu yang buruk. Jangan tembak! Tolong, jangan tembak! Tolong, jangan tembak aku! Apakah kalian sudah selesai?
tidak. Ah! Kamu ingin curang, ya? Tidak, Tuan. Tidak, Tuan. Tidak. Anda didiskualifikasi. Keluar dari sini. Suzy, Ya, aku di sini. kamu menang. Setelah semua perjuangan, Suzy menang. Kerja kerasnya membuahkan hasil. Terima kasih, Tuan. Suzy adalah pemenangnya. Pada suatu hari musim panas yang terik, matahari bersinar terik di jalan. Tetapi ada satu orang yang masih berjalan di tengahnya. Itu adalah Suzy, seorang gadis malang dengan pakaian robek dan sepatu yang hampir tidak bisa dipakai. Apa yang sedang dia lakukan? Gadis itu mengais-ngais sampah seperti sedang berburu harta karun. Ternyata yang dicarinya hanyalah botol plastik. Wah, Setelah pencarian yang panjang, akhirnya dia menemukan satu. Tetapi ternyata kosong. Dia terus mencoba meminumnya, terlihat sangat menyedihkan. sangat panas. Ah, kita punya air. Semua kelapa ada di sana. Mata Suzy berbinar. Lalu, tanpa ragu, Suzy punya ide cemerlang. Dia memutuskan untuk melepas sandalnya yang rusak, membidik dengan hati-hati, dan Itu menyakitkan. Ah, sakit. Itu menyakitkan. Hah? Itu menyakitkan. Dokter, sakit sekali. Aku tahu, naiklah ke tempat tidur. Ya, Suzy melirik dan melihat dua tempat tidur di sudut ruangan, bersinar terang seperti milik orang-orang terkenal. Semua itu untuk Suzy, tapi tunggu dulu. wah, ini indah. Hei, kemana kamu pergi? Di sana? Suzy menatap dengan kaget, hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Rangka tempat tidur itu terbuat dari bambu, tidak mengilap, sama sekali tidak mewah. Namun, dia tidak punya pilihan selain menerimanya. Dokter, keadaan darurat. Apa yang telah terjadi? Kakiku terluka parah. Ini, dokter. Wow, dia sangat kaya. Selamat datang. Dokter. Sungguh menyakitkan. Tetap tenang. Tetap tenang, okey? Dokter, aku di sini dulu. Tunggu sebentar. Tunggu sebentar. Tiba-tiba, karpet merah panjang terbentang, dan orang yang masuk adalah... Di mana dokternya? Dokter, tolong bantu saya. Wow. Saya datang. Wow. Apa yang kamu lihat? Tidak ada apa-apa. Dokternya ada di sini.
Wah. Datang. Wah. Ouch! Baiklah, mari kita mulai sekarang. Tolong cepat periksa. Oh? Hei, aku di sini dulu. Aku pergi dulu. Kamu akan diperiksa setelahnya. Oke. Memeriksa. Oke. Dokter itu segera mengeluarkan sebuah perangkat canggih dan super keren dari sakunya. Perangkat itu tampak seperti mainan dengan tombol-tombol mengilap. Dalam sekejap, mesin itu melepaskan seberkas cahaya kuat yang memindai kaki baby doll. Kakimu patah. Biarkan aku membalutnya untukmu. Ya, Dokter kemudian mengeluarkan perban. Tapi tunggu dulu, ini bukan perban biasa. Perban ini ditutupi dengan batu permata. Setelah sedikit direpotkan, beres. Terima kasih banyak. bisakah kamu memeriksaku sekarang? Yang akan datang. Mari kita mulai. Saat giliran Kate tiba, dokter mengeluarkan mesin aneh ini, memindainya maju mundur sebentar, lalu akhirnya mendapatkan hasilnya. Kakimu juga patah. Biarkan aku membalutnya untukmu. Oke. Dan begitu saja, perban uang pun dibuat. Money. Oh, Hanya dengan sekali jepret, sebuah koper penuh uang muncul. Gila kan? Wah. dokter, periksa aku juga. Tunggu. Berbaring. Tetap diam. Ya. Itu menyakitkan. Aduh, boyong. Tunggu, dokter. Halo, dokter. Ada apa dengan kaki saya? Itu rusak. Dokter itu tidak berkata apa-apa, hanya menggerutu, lalu mengeluarkan gulungan koran bekas. Ia mulai melilit lengan Suzy dengan koran itu dengan sangat kasar, sehingga Suzy hanya bisa berdiri di sana. Matanya terbelalak karena terkejut. Ouch! Oke. Benar-benar pecundang. Mengapa orang sepertimu ada di sini? Oh, rasa lapar yang tiba-tiba ini menyerangnya. Dari mana datangnya? Hei, aku lapar.
berikutnya. Mengubah. Hidangan ini. Wah, luar biasa. Baby doll memegang ayam panggang dan memakannya dengan gembira. Anda dapat melihat binar di mata mereka. Benar-benar puas dengan rasa lapar mereka sekarang. Bolehkah saya minta juga? Oh. Suzy melihat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatapnya. Tampak sama sekali tidak mengerti. Lucu sekali. Benar-benar menginginkannya. Saya tidak. Ambil ini. Robot, serang dia. Saat yang ditunggu-tunggunya, robot emas itu menghentakkan kakinya dengan keras melintasi ruangan. Setiap langkahnya bergema dengan suara pukulan yang keras. Tidak peduli seberapa keras Suzy mencoba melawan, dia tidak bisa menang. Kemudian, robot itu mengeluarkan mesin aneh dan... Tetapi kemudian, sesuatu yang sama sekali tidak terduga terjadi. Tolong, bantu saya. Tolong bantu saya. Bantu aku. Hah? Aku datang. Bantu aku. Bantu aku. Ada tombol di belakang robot. Baiklah. Di saat kritis, Suzy segera turun tangan menyelamatkan kedua sahabatnya. Saat itu, ketiganya akhirnya bisa bernapas lega. Apakah kalian baik-baik saja? Kami melakukannya dengan baik. Terima kasih telah menyelamatkan kami. Bukan apa-apa. Aku senang kalian berdua selamat. Aku minta maaf karena telah menyakitimu. Aku minta maaf karena membencimu. Jangan khawatir. Jadi mulai sekarang kita berteman, kan? Benar-benar? Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, ketiganya menjadi sahabat karib. Tidak seorang pun benar-benar mengerti bagaimana rasanya menjadi miskin, kecuali mereka pernah mengalaminya. Baby doll selalu bahagia dan tidak pernah membiarkan masa-masa sulit menjatuhkannya. Namun hari ini, sesuatu terjadi yang membuatnya melihat betapa berbedanya hidup ini. Seperti hari-hari lainnya, Baby doll sedang memasak makanan sederhana, bersemangat untuk menyantap sesuatu yang lezat. Ketika sesuatu terjadi,
oleh saya. Mama, tolong aku. Baby doll! Apakah kamu baik-baik saja? Aku sangat kesakitan. Aku akan membawamu ke rumah sakit. Okey. Perawat, tolong selamatkan putriku. Kakinya terluka. Uang Anda? Di sini. Dan kemudian, dia harus pergi ke rumah sakit. Selain itu, perawat memberi baby doll dan ibunya kartu miskin. Terima kasih. Minggir, minggir. Putriku kesakitan. Cepatlah, putriku kesakitan. Baiklah, Bu. Gadis kecil jangan khawatir. Biarkan aku. Apa yang sedang kamu lihat? Tidak seperti baby doll, Suzy dan ibunya yang kaya selalu mendapatkan begitu banyak cinta dan perhatian. Nyonya, ke sini. Ya ampun. Kamu buta atau apa? Gadis itu bau sekali. Kalian berdua sangat jahat. Jadi apa? Apakah kamu terluka? Mama, aku merasa lebih baik sekarang. Tapi saya sangat lapar. Tunggu sebentar. Perawat akan membawa makanan. Okey. Sakit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Terima kasih, Bu. Halo. Saya datang. Sayang. Istirahatlah, okey? Saya ada rapat penting. Makanannya sudah datang. Halo, Bu. 3, 4, 5, 6, 7. Aku bawakan kamu makanannya. Jadi, Ibu Suzy sudah tiada. Dan sekarang yang tersisa baginya hanyalah seorang perawat yang sangat manis. Tapi tahukah Anda? Terima kasih. Perawat itu benar-benar mengerti Suzy. Dia mengeluarkan semua makanan kesukaan Suzy. Lalu, ketika sampai di baby doll, dia mengubah sikapnya sepenuhnya. Tentu saja, satu-satunya yang bisa dimakan adalah telur goreng. Tak apa, makanlah. Okey.
Makanlah. Aku akan pulang untuk mengambil lebih banyak pakaian. Jangan khawatir. Selesaikan ini dan saya akan segera kembali. Okay. Kamar rumah sakit saat ini terasa seperti terbagi menjadi dua dunia yang berbeda. Hei, kenapa kamu makan dengan cara yang aneh? Bukan urusanmu? Layak untuk Anda. Di luar sudah mulai gelap, dan satu-satunya cahaya di ruangan itu berasal dari lampu tidur kecil. Namun Baby Doll masih tersenyum lebar. Dia sedang asik mengerjakan pensil warnanya ketika ibunya datang. Baby doll. Aku membawakanmu mainan. Tada! Ambil ini. Terima kasih, Mama. Suzy duduk sendirian di pojok ruangan, merasa bosan dan tidak tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, ia teringat pada ibunya yang masih sibuk bekerja. Aku serigala. Aku sangat jahat. Aku sangat takut. Jauhi aku. Aku serigala. Jangan tangkap aku. Aku sangat jahat. Lari, lari. Melihat Emma dan Baby Doll begitu bahagia bersama membuat Suzy merasa sedih. Ia mencoba menelepon ibunya, tetapi teleponnya terkubur di bawah tumpukan kertas. Yang dapat didengarnya hanyalah bunyi pip yang panjang dan sepi. Hal itu membuatnya merasa seperti dilupakan, bahkan oleh orang-orang yang seharusnya paling mencintainya. Aku akan menangkapmu. Kontras di udara terasa seperti mencabik-cabik hatinya. Lalu tiba-tiba, Mama! Mama, aku takut. Mama, aku takut. Mama, Mama! Dasar kelinci pengecut, aku akan menangkapmu. Lucu sekali. Mama, aku takut sekali. Saya sangat takut. Mama, gadis kecil itu menyedihkan. Bagaimana kalau kita bermain dengannya? Oke.
Gadis kecil, jangan menangis. Aku akan bermain denganmu. Kenapa kamu menangis? Ibuku? Dia tidak datang menjengukku. Aku akan bermain denganmu. Benar-benar? Nih, aku kasih ini ke kamu. Berkat Baby Doll dan ibunya, Suzy tidak merasa kesepian lagi. Perasaan nyaman di sekitar mereka telah membantu menyelesaikan masalah di antara kedua gadis itu. Sekarang, tidak ada lagi pertengkaran, hanya senyum bahagia. Aku seekor serigala. Maafkan aku karena membenci dan memandang rendah dirimu. Tidak apa-apa, aku tidak marah padamu. Mulai sekarang mari berteman, oke? Kelinci, siapa namamu? Namaku Carrot. Saya sudah membuat janji temu. Ya, Pernahkah Anda bertemu dengan dokter yang memiliki asisten robot canggih? Jika belum, sapa Henry. Ya. Dokter kaya. halo dokter. Dengan penampilan yang mencolok, dipenuhi perhiasan emas dan jam tangan mewah, serta partner robot yang kuat di sisinya, sepertinya tidak ada yang bisa mengganggu Henry. Kondisimu sudah membaik. Kamu bisa dipulangkan. Terima kasih, dokter. Tidak masalah. Namun dokter, Mike tidak seberuntung itu. Jas labnya yang sudah tua dan usang telah menemaninya selama bertahun-tahun tanpa pernah diganti sekalipun. Dokter yang malang. Ya! Ouch! Ouch, ouch! Robot saya. Oh, tidak. Orang ini. Tahukah Anda kalau robot ini edisi terbatas? Itu salahmu karena tidak berhati-hati. Kenapa harus menyalahkanku? Apa yang kau inginkan? Robot, tangkap dia. Itu menyakitkan. Mike dan Henry tidak akur, dan persaingan mereka dengan cepat berubah menjadi pertengkaran. Namun, saat itu juga, pintu terbuka dan seorang pasien wanita masuk. Dengan wajah bak bidadari, dia menerangi seluruh ruangan. Orang itu tak lain adalah Suzy. Siapa yang menyuruhmu melempar padaku? Tahukah kamu kalau aku terluka? Sungguh menyebalkan. Imut-imut sekali. Saya cukup terganggu. Siapa dokternya di sini? Hah? Ini aku. Percayalah padaku. Minggirlah. Ini aku. Keluarlah. Ini aku. Sekarang giliranku. Mengerti? Tidak, itu aku. Pindahkan. Hentikan. Jika Anda seorang dokter, maka periksalah saya. Biar saya periksa. Sekarang giliranku. Itu menyakitkan. Kamu baik-baik saja. Aku tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Misalnya, ini adalah salah satu kota terindah di dunia. Mari kita baca contoh lainnya. Parkir sulit di pusat kota. Meski baru saja bertemu,
Suzy langsung memikat hati kedua dokter tersebut. Maka, pertarungan cintanya pun resmi dimulai. Mari kita mulai dengan Mike. Suzy! Halo. Apa? Siapa itu? Ah, itu Henry. Tentu saja, dia tidak akan membiarkan Mike menang. Pergi. Henry telah merencanakan semuanya dengan sangat matang. Dengan bantuan robotnya, ia memiliki semua yang ia butuhkan untuk menghalangi Mike. Pil-pil berwarna-warni ini mungkin terlihat cantik, tetapi sebenarnya merupakan penghalang bagi Mike. Bagaimana ia bisa membuat Suzy terkesan seperti ini? Tunggu, Suzy, aku minta maaf. Kenapa kamu melakukan hal tersebut? Hei! Melihat hal ini, Henry dan robotnya langsung melompat masuk, tidak melewatkan kesempatan untuk mengejek Mike dengan tawa dan kebanggaan. Jadi kalian berdua... Robot, tangkap dia. Begitulah hidup. Orang kaya selalu punya 100 cara untuk menghancurkan mereka yang lebih lemah. Namun, apakah Mike akan menerima kekalahan begitu saja? Hentikan! Ouch! Tenanglah. Berbaringlah, biar aku periksa. Ini adalah kesempatan sempurna bagi Henry untuk memenangkan hati Suzy. Oke. Biarkan saya membantu Anda. Suzy, aku punya hadiah yang menurutku akan sangat kamu sukai. Berharap untuk membuatnya terkesan, Henry memberi isyarat kepada robotnya. Seketika, sebuah koper penuh permata berkilau muncul, bersinar terang. Wow! Aku memberikan ini padamu, oke? Terima kasih banyak. Tapi itu belum semuanya. Aku juga punya bakat khusus. Hadiah apa? Coba lihat. Lihat. Oke. Kerja bagus. Luar biasa. 100 poin. Buka pintunya! Oi. Melihat Suzy bahagia dengan Henry, bagaimana Mike bisa menelan rasa frustrasi ini? Meskipun miskin, ia tetap menjadi dokter. Kuncinya adalah tidak pernah menyerah. Dan kali ini tidak berbeda. Ia bertekad untuk memenangkan hati Suzy. Namun, pertama-tama, ia harus menghancurkan momen mereka. Jika robot itu adalah senjata terkuat Henry, mengapa tidak menggunakannya untuk melawan tuannya sendiri? Berpikir cepat, Mike diam-diam mengaktifkan mode pertempuran robot itu. Sekarang, mari kita lihat siapa yang sebenarnya dalam masalah. Oh, robotnya keren, luar biasa. Tolong aku, tolong aku. Bukan hanya Henry, robot itu tiba-tiba menyerang Suzy. Situasi berubah menjadi kekacauan, dan Henry benar-benar kehilangan kesempatan untuk membuatnya terkesan. Giliranku! Aku di sini. Apakah
Anda membutuhkan bantuan saya. Ayo cepat. Sekarang panggungnya milik Mike. Yang harus dia lakukan adalah berperan sebagai pahlawan dan menyelamatkan Suzy. Dan dia akan membalikkan keadaan. Hah! Robot saya... Duduklah. Biarkan aku yang mengurusmu. Tidak apa-apa, aku baik-baik saja. Jangan malu. Biarkan saya membantu. Tidak, terima kasih. Tidak masalah. Biarkan aku. Tidak. Keluar dari sini. Dia milikku. Dia seharusnya menjadi milikku. Dia milikku. Kamu yakin? Aku bilang dia milikku. Salah, dia milikku. Kamu berdebat. Apa? Jangan berdebat. Berhenti, jangan berdebat lagi. Kamu harus jadi pacarku. Tidak. Aku ingin kamu jadi pacarku. Menyingkir. Kamu akan menjadi pacarku. Kau harus menjadi milikku. Kamu harus jadi pacarku. Berhenti. Aku sudah punya pacar. Kami tidak percaya padamu. Tunggu sebentar. Sayang. Aku di sini. Hai. Tidak, tidak, tidak. Ini aku. Halo kalian berdua bajingan. Sayang, apa kabar? Apakah kamu masih lelah? Ya, aku lelah. Sayang, pulanglah bersamaku. Sejak awal, mereka berdua melewatkan detail yang paling penting. Jika mereka tahu lebih awal, mereka tidak akan berjuang keras seperti ini tanpa hasil. Bagaimana dengan kita? Rumah sakit ini sangat menyebalkan. Aku tidak akan kembali. Terkadang, pertengkaran berubah menjadi persahabatan. Mungkin persaingan yang ketat ini membantu Mike dan Henry lebih memahami satu sama lain. Henry! Hah? Jangan berdebat lagi. Saya minta maaf karena telah menyebabkan masalah di rumah sakit. Maafkan aku karena meremehkanmu. Maka dari itu, mereka pun menjadi sahabat baik dari musuh bebuyutan mereka. Dan kekayaan tak lagi memisahkan mereka. Mulai sekarang, marilah kita menjadi rekan kerja yang baik. Bersama-sama kita akan mengurus semuanya. Seorang anak laki-laki pemberontak dengan pakaian yang sulit diatur selalu menatap dunia dengan tatapan menantang, seolah-olah tidak ada yang dapat membuatnya mundur. Seorang anak laki-laki yang siap menghadapi siapapun, bukan karena alasan besar, tetapi terkadang hanya untuk menemukan sedikit kesenangan dalam kenakalannya. Itulah Mike, pemberontak sejati, membuat orang bertanya-tanya apakah ada sesuatu di dunia ini yang dapat mengubahnya. Siapa yang melakukan itu? Jika tidak ada yang mengajaknya berkelahi, dia akan mencari teman untuk bersenang-senang. Kejatuhannya membuatnya meringis saat menyadari lengannya terluka. Lenganku! Ouch! Ouch! Tolong aku! Jika kamu terluka, kamu harus pergi ke rumah sakit.
Namun, meskipun kesakitan, anak laki-laki itu tetap tidak dapat menahan kepribadiannya yang tidak menyenangkan. Saya ingin pemeriksaan. Oh ya, silakan. Silakan ambil nomor. Berikutnya. Pasien di rumah sakit ini benar-benar luar biasa. Mike mulai kehilangan kesabaran. Kalau saja dia bisa segera diperiksa, dia pasti akan langsung pergi. Dan dengan sifatnya yang suka memberontak, menunggu gilirannya dengan patuh. Tidak mungkin. Terima kasih, dokter. Pasien berikutnya, silakan. Bahkan para pahlawan berjuang melawan kecantikan. Dan Mike bahkan bukan seorang pahlawan. Saat Suzy muncul, logikanya menghilang. Ya, saya di sini. Baiklah, silakan ikuti saya. Ini mungkin kunjungan rumah sakit yang paling berharga dalam hidup Mike. Rasa sakit di lengannya terlupakan karena saat ini semua indranya terpikat oleh Suzy. Dia seperti angin sepoi-sepoi yang lewat, tetapi cukup kuat untuk menggerakkan pikiran dan hatinya. Dari matanya, suaranya, hingga setiap gerakannya, semuanya terukir dalam di benak Mike. Sekarang, di dunianya, tidak ada apa-apa selain Suzy. Baiklah, berikan aku tanganmu. Jatuh cinta pada Suzy, Mike dengan senang hati akan menjadi pasien seumur hidup. Luka baru setiap hari, kunjungan darurat setiap minggu. Tidak masalah sama sekali. Sudah selesai. Silakan pulang sekarang. Hey, Suzy. Kamu cantik. Mau nongkrong denganku? Tidak, aku tidak suka orang sepertimu. Apa? Tetapi... Suzy. Suzy. Bahkan pohon di pinggir jalan pun tak mau bergoyang untuknya, apalagi Suzy. Mike menatap dirinya sendiri, seorang anak yang keras kepala, pemberontak, selalu ceroboh dan suka menggoda orang lain. Tidak, dia tidak bisa menerima kekalahan seperti ini. Dengan tekad bulat, Mike menyingkirkan semua kesombongannya, membuang sikap kerasnya, dan kembali menjadi anak laki-laki yang manis dan menyenangkan yang dipuja semua orang. Ya ampun. Di mana? Dokter? Selesai. Dokter! Periksa saya! Oh, tapi saya sudah memeriksa pasien. Hai. Ya! Ouch. Pasien saya. Sekarang aku pasienmu, periksalah aku. Saat Suzy berjuang menghadapi pasien preman, Mike berjalan santai sambil membawa buket bunga, membayangkan momen romantis yang akan datang. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai rencananya.
Tunggu, berhenti. Tolong. Periksa aku sekarang. Hah? Suzy dalam bahaya. Tidak! Jangan sakiti Suzy. Hah? Siapa kamu? Kalau begitu aku pacarnya. Oh, seorang pahlawan menyelamatkan keindahan. Coba aku lihat. Iya! Oh, ouch. Oh. Iya! Suzy, panggil polisi. Halo, polisi. Hey Mike, apakah kamu masih baik? Saya baik-baik saja. Ouch. Oh, ouch. Ouch. Ini bukan kisah pahlawan yang menyelamatkan gadis yang sedang dalam kesulitan. Ini kisah mantan gangster yang berjuang demi cinta sejatinya. Demi Suzy, dia rela melakukan apa saja, bahkan melepaskan sisi kasarnya dan menjadi anak baik yang dikagumi semua orang. Dan begitulah kisah cinta bak dongeng perlahan berkembang. Suatu pagi yang cerah, seorang anak laki-laki berdiri di sudut lorong selama setengah hari, asik bermain game video terbaru. Karena tidak sabar, ia menghentakkan kakinya. Jari-jarinya bergerak cepat di atas tombol-tombol konsol game. Wah, bukankah ini Henry, anak laki-laki pemarah dan nakal yang kita semua kenal? 4, 5. Apa? Pergi! Itu uangku. Pergi! Apa itu? Orang itu mengambil uang saya. Tolong bantu saya. Ini uangmu. Terima kasih banyak. Kamu sangat baik. Kamu mau pergi kemana? Beraninya kau macam-macam denganku? Anda tidak bisa menindas orang lain. Orang ini kasar. Anda. Akulah raja yang menerima pukulan. Kau pikir kau bisa main-main denganku? Sosok anggun lewat, membuat kedua anak laki-laki itu berhenti sejenak. Satu langkah dan mereka terpikat. Dua langkah dan mereka tersesat. Suzy, gadis seksi di sekolah, mengenakan gaun manis, membuat Henry, si pembuat onar, dan Mike, si pria baik, langsung terpikat. Wow! Dia seperti bidadari. Sangat cantik. Dia harus menjadi milikku. Hei, hentikan. Wow! Henry melangkah maju mendekati Suzy, berusaha tampil se-stylish mungkin. Menurutnya, itu membuatnya keren, tetapi tidak bagi Suzy. Maukah kamu menjadi pacarku?
Minggirlah, Mike sedang mencoba membuatnya terkesan. Hah? Nibion Morto, kam imut dan cantik, jadilah pacarku. Saya. Kaulah orang yang pantas menjadi pacarku. Tidak terima kasih. Saya akan melanjutkannya. Hei, tunggu. Anta, beranikah kau menggangguku? Buka pintunya. Tolong! Cepat! Tolong! Hei, kamu tunggu aku. Kamu coba, menurutku kamu juga cantik. Jadilah pacarku. Tidak, aku tidak berkencan denganmu. Saya tidak mengganggu. Lepaskan aku. Kamu harus ikut denganku. Hah? Suzy! Lepaskan aku, brengsek! Ya! Mike melaju kencang. Oh tidak, hanya tas ransel merah muda Suzy yang tersisa. Kemana dia pergi? Suzy! Lepaskan aku. Kau harus ikut denganku. Kau harus ikut denganku. Sakit sekali. Diamlah. Kau ikut denganku. Anda harus mendengarkan saya. Lepaskan aku. Kamu harus ikut denganku. Ayo cepat. Ikuti aku. Minggir. Silakan ikuti saya. Aku mohon padamu. Hei, hentikan. Kamu mau pergi kemana? Kamu harus berkencan denganku. Biarkan aku pergi. Suzy! Hei! Sangat menjijikkan. Hah? Suzy! Tenang saja, aku di sini. Anda. Hah? Apa? Biarkan aku. Ya! Hei! Kamu baik-baik Aku saja? baik-baik saja. Kamu baik-baik saja? Tidak baik-baik saja. Bagaimana sekarang? Jangan khawatir, aku bisa melakukannya. Untuk memenangkan hati gadis cantik itu, Mike harus bersiap dengan benar. Dan yang ia maksud dengan bersiap adalah dalam arti sebenarnya. Kini, Mike tak terkalahkan. Oh, wah! Henry juga tidak mau menyerah begitu saja. Ia siap membuat Mike mengibarkan bendera putih. Ayo, Mike! Hey Mike, ayo, kamu bisa melakukannya. Ya! Ya! Kamu bisa. Hei, ada apa? Mike, berusaha keras. Dorongan Suzy tidak hanya membuat Mike semakin jatuh cinta padanya, tetapi juga memberinya peningkatan kekuatan 100%. Tidak peduli berapa banyak Henry yang ada, tidak ada yang bisa mengalahkan Mike sekarang. Mike, lanjutkan. Aku percaya padamu. Ya!
benci orang yang menindas wanita. Mike, kamu hebat sekali. Hei, kamu yang di sana. Jangan menindas wanita, mengerti? Ya, saya mengerti. Suzy milikku. Mike, Anda. Apa? Berlari. Mike, terima kasih telah Tidak menyelamatkanku. masalah. Tapi apakah kamu terluka? Tidak. Ini adalah hadiah termanis yang bisa diberikan Suzy kepada pahlawannya. Tunggu. Orang baik selalu menang, kan? Langkah yang menantang, tatapan mata yang angkuh, dan sikap yang tidak bersahabat. Itulah Baby Doll, si gadis nakal yang selalu siap membuat masalah. Gadis Rock. Hey, Oh, Suzy, semuanya damai. Jadi mengapa kau ikut campur? Dengan penampilan yang manis dan lemah ini, hanya masalah waktu sebelum kau menjadi incaran Baby Doll. permen ini enak sekali. Gadis lembut. Berikan aku permen itu. Hah? Itu milikku. Kembalikan. Ini permenmu. Enak sekali. Kembalikan padaku. Mengembalikannya. Ini dia. Lepaskan aku. Kau mempermainkanku? Berhenti. Tolong lepaskan aku. Pergi. Apa? Buka pintunya. La 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 la. Target kedua pun muncul. Kate, gadis naif yang suka bernyanyi, pasti tak akan luput dari pandangan Baby Doll. La 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 la. Hah? Kembalikan. Itu milikku. Aku akan menyimpannya. Itu milikku. Kembalikan. Tidak. Apa yang kamu inginkan? Besar. Hah? Kakak perempuan. Seperti aku takut. Kalau ada tombol kembali, Baby Doll pasti langsung menekannya. Tidak mungkin dia mau menerima hadiah besar ini. Kamu menindas adikku ya? Tidak, tidak. Kakak perempuan, dialah yang menindasku. Tidak, tidak, itu bukan aku. Kumohon jangan. Hah? Ouch! Kau ingin tahu kekuatanku kan? Tidak, kamu, bukan aku. Tolong, jangan pukul aku. Pindahkan cepat. Ya, Tidak, tidak. jika Anda ingin balas dendam, temui kami di belakang sekolah. Mengerti? Ayo berangkat. Ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Aku harus mencari seseorang untuk membantuku. Jika Anda ingin membuat lawan Anda waspada,
memiliki sidekick yang setia adalah suatu keharusan. Dan Suzy adalah pilihan yang tepat untuk Baby Doll. Alkisah, di sebuah desa kecil di tepi laut. Dia tidak buruk. Suatu sore yang cerah saat menggali. Apakah itu kamu lagi? Jangan khawatir. Aku tidak melakukan apapun. Tolong lepaskan aku. Jangan percaya padaku. Jangan takut. Saya tidak melakukan apapun. Jauhi aku saja. Hei, diam saja. Hah? Ini untuk Anda. Apakah ini benar-benar untukku? Bantu saya dengan sesuatu. Maukah kamu bergabung dengan gengku? Tidak, aku tidak akan melakukannya. Aku tidak suka kekerasan. Hei, minggirlah. Hei, kamu. Aku sedang diganggu. Hei, kaulah satu-satunya yang dapat menolongku. Baiklah, aku akan membantumu. Benar-benar? Tunggu, hei! Gadis baik, Suzy tidak perlu berakting. Tapi gadis nakal, dia harus memainkan perannya. Dengan penampilan Suzy yang lemah, bagaimana dia bisa menjadi sahabat Baby Doll? Dia butuh perubahan agar sesuai dengan perannya. Selesai. Saatnya berganti pakaian. Ya, pergi. Hei. Hah? Ayo berangkat. Cepat. Hei, tunggu. Tunggu sebentar. Ini. Ayo cepat. Hei, aku tidak akan kemanapun. Ayo maju. Aku takut. Tolong lepaskan aku. Lepaskan aku. Diam. Baiklah, mari kita lakukan ini. Kate dan saudara perempuannya yang galak sudah siap. Bagaimana Baby Doll dan Suzy akan menghadapi mereka? Hei, di sana. Ros, berhenti. Jangan, aku takut. Bawa aku pulang. Tolong, tetap kuat. Hei, kalian berdua. Apakah sudah ada di sini? Seperti yang Anda janjikan, saya di sini. Kate dan saudara perempuannya tampak tenang, tidak menunjukkan tanda-tanda ketegangan. Mungkin bagi mereka, Baby Doll bahkan tidak cukup baik untuk disebut sebagai lawan. Hei, ini adik perempuanku. Oh tidak, Suzy tidak beraksi, dia bersembunyi. Kemarilah. Aku terlalu takut untuk keluar. Jadi Baby Doll harus bertarung sendirian. Bahkan tanpa dukungan Suzy, dia tidak akan menyerah begitu saja. Dia terlihat cukup keren, sikapnya sangat baik, dan auranya sangat kuat. Sekarang, yang terpenting adalah kemampuannya. Bisakah dia mempertahankan penampilannya? Akankah Baby Doll membuat lawan-lawannya waspada? Tidak ada yang bisa memprediksi hasilnya. Tetapi satu hal yang pasti, ini tidak akan menjadi pertarungan yang mudah bagi Baby Doll. Jadi Baby Doll tidak sekuat itu. Apakah dia masih berani menindas orang lain sekarang? Baby Doll, kamu baik-baik saja? Beri
Berikan aku senjatanya. Ya. Di sini. Bukan itu. Di sini. Itu salah. Memegang. Tidak, bukan itu. Serahkan senjatanya. Nih, ambillah. Bukan musuh yang kuat yang menakutkan, tetapi rekan setim yang lambat. Seperti Suzy. Baby doll sudah terburu-buru, tetapi sahabat karibnya berdiri di sana, lambat, kikuk, dan takut pada segalanya. Tolong aku. Baby doll! Tolong bantu saya. Baby doll, ayo bergerak. Namun di saat-saat tersulit, Suzy tidak meninggalkan Baby doll. Ia bahkan memikirkan cara untuk menyelamatkan Baby doll dari bencana total. Sukses sekali. Terima kasih banyak. Apakah kamu baik-baik saja? Terima kasih banyak. Tunggu sebentar. Pada akhirnya, Baby doll menyadari bahwa daripada menguasai orang lain, lebih baik menghormati dan bersikap baik. Karena ketulusan sejatilah yang membangun hubungan yang kuat. Selesai. Terima kasih banyak. Tapi, aku sudah menindasmu seperti ini. Dan kau masih menyelamatkanku. Tak apa, tapi kau sudah berjanji padaku. Mulai sekarang, jangan sepenuhnya bergantung pada orang lain lagi, oke? Saya janji, jangan khawatir. Jadi mulai sekarang, kita berteman.